Pernahkah Anda mendengar nama Laktutus? Laktutus adalah nama sebuah tempat di Kecamatan Nanait 2 Besi, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Letaknya cukup strategis karena berada persis di beranda RI-RDTL, tepatnya di batas wilayah timur. Sebagai beranda terdepan RI, Laktutus dan tentunya daerah-daerah lain di sepanjang wilayah perbatasan Republik Indonesia hendaknya memiliki potensi khas yang diharapkan dapat menopang perekonomian masyarakat sehingga mampu mendorong kemandirian menuju sejahtera. Pembangunannya memakan waktu kurang lebih 4 tahun dengan dukungan terbesar dari umat setempat, kemudian simpatisan dan donatur. Sekarang saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat Gereja Hati Kudus Yesus. Kalau kita bicara tentang peran gereja dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dan umat, sebenarnya ada basisnya. Sangat sederhana ketika Yesus menyampaikan kepada para rasul dalam peristiwa setelah pewartaan, lalu para rasul mengatakan, suruhlah orang-orang ini pulang. Lalu Yesus mengatakan, tidak, kamu harus memberi mereka makan. Itu satu tugas perutusan yang diwariskan kepada gereja, bahwa gereja mesti mengurus juga ekonomi umat. Selain bidang kerohanian meningkatkan iman umat, tetapi juga ekonomi itu menjadi area dari pastoral gereja. Maka ada begitu banyak ensiklik, ajaran sosial gereja yang mendorong gereja untuk terlibat penuh juga di dalam usaha-usaha pengembangan ekonomi umat. Saya kira poin yang paling penting ini ditegaskan kembali oleh Paus Fransiskus, menghimbau gereja untuk gereja harus tangan kotor dalam mengurus perkembangan hidup umat. Artinya apa? Gereja mesti pergi ke wilayah-wilayah periferi untuk mengembangkan berbagai macam aspek kehidupan umat. Salah satunya ekonomi umat. Nah, kalau saya lebih melihat dalam konteks spiritualitas Fransiskan, sebenarnya gerakan Fransiskan ini adalah gerakan populer, gerakan masyarakat. Pada awal pertobatan Santo Fransiskus dari Assisi, dia meninggalkan Assisi, keluar dari tembok Assisi untuk mulai bergabung di wilayah Porciuncula, wilayah di mana tanah-tanah yang dimiliki oleh tuan tanah digarap oleh petani-petani kecil yang tidak mempunyai jaminan hidup. Fransiskus keluar dari kenyamanan itu dan masuk ke dalam kelompok orang-orang sederhana, bekerja bersama mereka, membangun sebuah kehidupan sosial bersama sebagai satu pewartaan, sebagai satu pesan pada kelompok-kelompok elit untuk
melihat bahwa gerakan orang-orang kecil di bidang ekonomi ini merupakan sebuah gerakan yang penting. Maka dari situ dia terinspirasi. Gerakan ekonomi juga mesti dilandasi oleh sebuah persaudaraan. Tiap-tiap orang mesti mengenal satu sama lain sebagai saudara, sehingga pembangunan ekonomi itu berkembang sejalan dengan semua kebutuhan yang akan dialami oleh semua orang yang terlibat di dalam. Karena itu Fransiskus kemudian menemukan inspirasi, semua orang itu menjadi saudara di dalam setiap usaha. Maka Ordo Fransiskan itu selalu disebut persaudaraan saudara-saudara Dina. Di dalamnya unsur persaudaraan itu penting. Maka inspirasi dari situ, gerakan Fransiskan kemudian dia memulai sebuah gerakan yang berhubungan dengan ekonomi masyarakat. Nah, menariknya, Fransiskan awal itu memanage sebuah usaha ekonomi dengan berbasis persaudaraan. Jadi tiap orang yang masuk di dalam gerakan ekonomi ini adalah mereka yang sudah mengenal satu sama lain sebagai saudara. Itulah saya kira inspirasi ketika dunia mengambil nilai-nilai itu untuk mulai mengembangkan perbankan, sistem ekonomi. Itu juga sebenarnya inspirasi dari gerakan Santo Fransiskus dari Assisi. Jadi gereja dengan misinya juga, di dalam gereja ada gerakan Fransiskan, dan kami juga sebagai anggota gereja dalam spiritualitas kami berusaha untuk hadir bersama umat, menggerakkan ekonomi mereka, melihat sumber-sumber dan potensi di umat untuk kemudian dibangun. Karena itu sebenarnya di seluruh kehadiran Fransiskan, selain pastoral-pastoral rohani, para saudara itu didorong untuk mulai mengembangkan pertanian, karena umat kami mayoritas petani. Bagaimana pertanian itu dikembangkan sebagai satu sektor dari usaha ekonomi yang ada. Umat dicerahkan tentang tanggung jawab menjaga lingkungan sebagai bagian dari penting mengasihi Allah dan sesama. Menjaga dan merawat lingkungan sekitar dengan bertanggung jawab juga berarti mempersiapkan warisan kehidupan yang baik bagi generasi yang akan datang. Kami umat Paroki Hati Kudus Yesus Lactutus mengucapkan banyak terima kasih kepada Pater Provinsial Indonesia yang sudah mengutus misionarisnya Pastor OFM ke daerah kami untuk membantu kami umat Paroki Lactutus untuk membangun kehidupan, terutama kehidupan alam di daerah kami. Sangat baik ketika ada para misionaris di daerah kami. Dan juga kami terima kasih juga kepada para media yang selalu bersama kami untuk bagaimana memajukan kami umat Lactutus yang dulu tidak dianggap dan dianggap sebelah mata oleh semua banyak orang terhadap daerah kami. Dan para media selalu memberikan motivasi dan hal-hal yang baik bagi kami untuk membangun daerah kami. Pesan dan kesan dari kami umat Paroki Lactutus, di mana dengan adanya para misionaris OFM, Pater Kristo, Pater Virgi, bersama para bruder, mereka bersama kami membangun perilaku kami, memperbaiki sifat-sifat kami yang dipandang sebelah mata, di mana dengan selalu bekerja sama untuk menghijaukan bumi di daerah Lactutus,
yang dulu tandus sekarang sudah kelihatan kehijau-hijauan, dan juga Pater Kristo, Pater Virgi, dan bersama Bruder Agus yang sudah bersama kami, bersama para lintas sektoral, bersama para tokoh adat, bersama kaum muda, membangun suatu bangunan menjadi suatu ikon perbatasan yang membuktikan kepada semua masyarakat bahwa kami Laktutus bukan seperti dulu lagi, tapi sekarang sudah menjadi yang terdepan. Gereja tidak saja berperan menumbuhkan dan menguatkan iman umat, tetapi juga mendorong perekonomian jemaat untuk dapat mandiri serta menumbuhkan kesadaran ekologi. Dua perpaduan yang baik ya antara rohani dan physically. Orang bilang kita juga selain menyatu dengan Tuhan juga menyatu dengan ibu bumi ya. Bagaimana caranya masyarakat harus bisa memperjuangkan ini? Lahan-lahan tidur harus ditanami dengan tanaman-tanaman berpotensi wisata, ataupun lahan-lahan itu ditata baik sehingga wisatawan yang datang baik mau bersiar secara rohani maupun pulang harus membawa oleh-oleh baik dari kampung kita Laktutus ini. Saya berharap saudara-saudara di sekitar saya juga bisa melakukan pemberdayaan ya, ikut bergerak dalam dunia pemberdayaan sehingga dunia pertanian itu di Laktutus ini bisa berkembang. Misalnya teman-teman petani, kalau bisa setiap kita jangan melepas lahan-lahan itu kosong. Nah, sehingga perpaduan wisata rohani, ketika orang datang bersiara rohani, juga pulang orang bisa membawa sesuatu dari Laktutus ini. Saya kira begitu. Pertama bahwa memberikan contoh bahwa lahan tidur itu tidak boleh dibiarkan ya. Itu pemikiran inisiasi untuk memulai. Lalu kemudian kenapa harus stroberi? Karena memang di sini itu rata-rata orang bicara tidak lain tomat, lombok. Sementara komoditi yang harus juga diperjuangkan di sini sebenarnya buah yang menambah gizi. Dan lokasi di Laktutus ini, Nanait 2BC ini cocoknya untuk menanam buah. Nah, saya pilih stroberi karena memang langka. Satu, langka di Kabupaten Belu, bahkan hampir di NTT ini masih langka. Kita dipicu dengan pemikiran-pemikiran mematikan, misalnya, oh stroberi itu hanya bisa hidup di luar Pulau Timur, di Jawa misalnya. Sementara kita itu belum mencoba, tapi sudah ditakuti dengan diskursus seperti itu. Nah, makanya saya kira saya mencoba ini stroberi untuk membuktikan apakah bisa dan tidak. Dan akhirnya saya kira sampai hari ini sudah dinikmati oleh berbagai pengunjung. Gereja Hati Kudus Yesus Laktutus telah menjadi salah satu destinasi wisata religi di batas negeri.
Kehadirannya seiring dengan aktivitas ekologi yang diinisiasi oleh gereja dan masyarakat. Pater Christo Tara, sosok di balik gerakan ekologi Laktutus. Gereja ini tidak berdiri sendiri, tetapi kami mendesain gereja ini, dia mesti menyatu dengan alam. Jadi selain dimensi rohani yang kita harapkan iman umat bisa bertumbuh dan berkembang dengan adanya gereja baru ini, tetapi juga diharapkan supaya gereja ini menjadi rumah bersama untuk semua makhluk ciptaan. Tidak hanya manusia, tetapi juga makhluk ciptaan yang lain bisa mendapat tempat di gereja dengan di seluruh kawasan ini. Nah, karena itu memang Patriark Hati Kudus Yesus Laktutus memberi perhatian yang cukup serius untuk masalah lingkungan hidup. Tidak hanya orang Kristiani yang boleh berkunjung ke sini, tetapi juga saya kira semua orang siapapun bisa berkunjung ke tempat ini. Nah, karena itu memang selain alam yang indah yang perlu terus dijaga dan dirawat oleh umat Patriark Laktutus, tetapi juga ada potensi lain yang mesti dikembangkan di tempat ini. Pertama itu mungkin agrowisata. Saya pikir ada potensi-potensi di bidang pertanian yang juga bisa dikembangkan oleh umat Patriark Laktutus, sehingga di sini tidak hanya wisata religi yang dikenal, tetapi juga bisa wisata atau agrowisata, wisata di sektor pertanian. Misalnya di sini ada potensi untuk stroberi atau misalnya buah naga dan potensi-potensi lain yang bisa dikembangkan oleh umat asalkan umat itu punya kreativitas. Jadi apa yang sudah dimulai oleh para Franciscan di tempat ini sebenarnya menjadi contoh kecil bagi umat, sehingga dengan demikian orang datang ke sini tidak hanya menikmati alam yang indah, tidak hanya menikmati keindahan gereja ini, gereja yang menjadi ikon ini, tetapi juga umat bisa mendapat keuntungan ekonomi secara ekonomis dari potensi-potensi yang ada di tempat ini. Nah, ini sangat tergantung pada kreativitas umat. Bagaimana umat bisa mencari peluang-peluang usaha baru, entah itu di sektor pertanian maupun di sektor peternakan, sehingga dengan demikian umat juga bisa mendapatkan keuntungan secara ekonomis dari wisata religi dan juga dari wisata alam yang ada di tempat ini. Dulunya, wilayah Kabupaten Belu kerap mengalami longsor karena struktur tanah yang labil. Tahun ke tahun, Pater Christo, gereja dan masyarakat menanam tanaman yang dapat mengikat tanah sehingga tidak longsor. Laktutus ini salah satu beranda ya, salah satu latar depan NKRI berhadapan dengan Timor Leste. Jadi ada banyak hal sebenarnya yang bisa dikembangkan di tempat ini. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kesadaran umat untuk menjadikan wilayah ini sebagai bagian dari kehidupan mereka. Sehingga dengan demikian semua orang yang datang ke tempat ini bisa merasakan tidak hanya keindahan alamnya, tidak hanya segi kerohaniannya, tetapi juga keramah tamahan umat.
Lalu yang berikut, semua yang sudah kita mulai ini, terutama menyangkut ekologi, ini hanya sebagian kecil dari apa yang sudah kita lakukan. Maka perlu dikembangkan terus-menerus. Bagaimana kita menjaga dan merawat pohon-pohon yang sudah kita tanam. Bagaimana kita punya inisiatif-inisiatif baru untuk menghijaukan kembali tanah-tanah yang rawan longsor. Sehingga dengan demikian, semua orang yang datang ke tempat ini merasa nyaman, merasa aman. Karena kalau kita pergi ke tempat lain, hampir seluruh Bero ini, terutama di bagian pegunungan, itu sangat rawan longsor. Nah, mestinya gereja dan juga semua umat yang menjadi bagian dari keuskupan ini memberi perhatian yang serius terhadap kenyamanan dan keamanan kampung masing-masing, paroki masing-masing, termasuk umat paroki Laktutus. Jadi kalau alam sudah rusak, maka apapun yang kita kerjakan, kita punya sapi banyak atau kita punya usaha yang bagus, tetapi kalau suatu saat bencana datang, semua yang kita kerjakan, semua yang kita usahakan itu tidak akan banyak bermanfaat. Jadi untung rugi lebih banyak ruginya. Potensi wisata religi, pertanian, dan lainnya akan terus dikembangkan. Suatu waktu di masa depan, semua keindahan dan kelestarian ini dapat dinikmati dan menjadi kebanggaan bagi generasi kita. Kami menunggu kunjungan Anda di Laktutus, Permata, di Tapal Batas. Memuji Tuhan.